Welcome to our e-learning. I am Rahmat Fajri. Today I will to tell you how to tell the experience using simple past tense. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan menceritakan pengalaman menggunakan kalimat simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada satu waktu di masa yang lalu atau masa yang lampau. Bisa kejadian berupa kejadian pribadi kita, kejadian orang lain, ataupun deskripsi tentang sesuatu seperti pengalaman dan lain sebagainya. Ketika kita menceritakan hal tersebut, kita harus menggunakan kalimat yang merujuk bahwa peristiwa itu telah terjadi pada masa lampau. Next. Sebagai contoh, kalimat simple past tense digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang dimulai dan diakhiri pada masa waktu yang lalu. A jazz band played at my sister's wedding last week. Band jazz itu bermain saat pesta kakak saya minggu lalu. Mereka bermain pada saat minggu lalu. Sekarang band itu sudah tidak bermain. Peristiwanya sudah selesai pada saat yang lalu. Next. Contoh yang lain adalah they watch movie last night. Mereka menonton film tadi malam. Sekarang mereka tidak menonton lagi. Malam tadi mereka menonton film. Contoh selanjutnya adalah Alexandra answered the question yesterday. Alexandra menjawab pertanyaan kemarin. Pertanyaan itu dijawab oleh Alexandra saat kemarin. Hari ini dia tidak menjawab pertanyaan itu lagi. Peristiwa itu tidak berhubungan dengan masa sekarang. Contoh yang lain adalah we start school last week. Sekolah dimulai minggu lalu. Jadi sekolahnya itu dimulai saat minggu lalu. Saat ini sekolah sudah berjalan. Jadi tidak ada hubungan lagi kejadian yang lalu dengan kejadian yang sekarang. Atau kalimat simple past tense juga bisa menceritakan sebuah peristiwa atau aktivitas tertentu spesifik di masa yang lalu. Sebagai contoh, last week I listened a famous music jazz trumpeter at local community college. Minggu lalu saya mendengarkan musik jazz yang terkenal di lokal community, di komunitas lokal. Saya mendengarnya minggu lalu. Minggu ini saya tidak mendengarkan lagi. Jadi peristiwa itu sangat spesifik. Kalau tadi yang pertama dia menceritakan secara umum, yang kedua ini peristiwa yang diceritakan lebih khusus, lebih spesifik. Contohnya adalah as a child, John play the piano. Saat kecil, John bermain piano. Saat dia kecil, dia bermain piano. Saat ini, John tidak bermain piano lagi. Dia sudah bermain alat musik yang lain, seperti gitar dan lain sebagainya. Jadi peristiwa itu sangat spesifik saat John masih kecil. Selanjutnya adalah Julie visit Europe for a month last spring. Julie mengunjungi Europe 1 bulan pada musim semi yang lalu. Sekarang Julie tidak ke Europe lagi, mungkin ke negara yang lain. Jadi peristiwa itu sangat spesifik di waktu tertentu. Dan yang last example, we learn Mandarin for a year at school. Kita belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun di sekolah. Setelah selesai kuliah, mungkin kita sudah kuliah, sudah bekerja, tidak bermain lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membentuk kalimat-kalimat dalam menggunakan simple past tense. Dalam kalimat bahasa Inggris itu terbagi 2, kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal,
dia menggunakan kata kerja atau verb. Tapi khusus untuk simple past tense ini dia menggunakan verb 2. Ada berapa jenis kalimat verbal? Ada kalimat statement. Kalimat statement adalah kalimat pernyataan. Contohnya, I started school last week. Di situ subjeknya I, verbnya adalah started, dan objeknya adalah school last week. Start di sini telah diubah menjadi verb 2. Jadi started dari sebelumnya start. Untuk kalimat negatif, dia hanya perlu menambahkan did plus not dan verbnya dikembalikan ke dalam bentuk awal. Contohnya, I didn't start school last week. Saya tidak memulai sekolah minggu lalu. Setelah subjek I, kita perlu auxiliary verb dengan menambahkan did not. Setelah itu kita kembalikan bentuk kata kerja dasar start. Baru setelah itu kita menambahkan objeknya school last week. Sedangkan untuk kalimat question, kita hanya perlu merubah polanya. Auxiliary verb tadi did dikedepankan sehingga dia membentuk satu kalimat pertanyaan. Contohnya adalah did I start school last week? Setelah did, subjek verb 1 plus objek complement. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya perlu menjawab yes plus subject plus auxiliary verb did, atau no, subject plus did not. Yes, I did, atau no, I didn't. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata kerja dalam simple past tense. Sebagaimana kita ketahui, kata kerja dalam bahasa Inggris itu dibagi dua. Ada yang disebut regular, maksudnya ialah kalimat kata ini, maksud saya adalah kata ini beraturan. Dengan kata lain, dia tidak perlu dirubah bentuk, cuma menambahkan huruf ed di ujungnya. Seperti what jadi watch it, answer jadi answered, start jadi started. Sedangkan untuk kalimat irregular, terjadi perubahan bentuk dari bentuk dasar ke bentuk yang lain. Sebagai contoh, sleep menjadi slept, understand menjadi understood, eat menjadi ate. Next. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan kata kerja regular. They watched the movie last night. Kata kerjanya adalah watch. Sesudah ditambahkan ed, dia menjadi watch it. They watched the movie last night. Selanjutnya adalah Alexandra answered the question yesterday. Kata kerja dasar sebelumnya answer. Sesudah ditambahkan ed menjadi answer. Alexandra answered the question yesterday. Berubah dari answer menjadi answered. Dan selanjutnya, we started school last week. Kata kerja dasar yang sebelumnya start menjadi started. Itu adalah contoh untuk penggunaan kata kerja regular. Selanjutnya untuk kata kerja irregular. Di irregular terjadi perubahan bentuk kata kerja seperti saya utarakan sebelumnya. We slept in tents at camp last summer. We slept in tents at camp last summer. Kata kerja slept di sini telah berubah bentuk dari kata kerja dasar sleep sehingga dia menjadi slept. Untuk kalimat selanjutnya, I understood most of the direction yesterday. Yang di sini kata kerjanya adalah understood, yang sebelumnya dari understand. Telah berubah bentuk menjadi understood dari kata kerja understand. Dan yang selanjutnya, our family ate lunch outside yesterday. Eat menjadi ate. Kata kerja yang sebelumnya verb satunya ate menjadi ate. Terjadi perubahan bentuk dalam kata kerja tersebut atau disebut dengan irregular. Demikian untuk sementara. Nanti
Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.